Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Nurul Fauzia dengan rekan saya Veronica Luciana Susanti. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai geokimia isotop. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tabel isotop. Variasi non radiogenik atau non radioaktif dalam kelimpahan isotop. Isotop relatif dari beberapa elemen dapat terdeteksi di alam sehingga dapat dikaji. Nah, untuk unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur, perbedaan yang diamati adalah untuk kepentingan geologis. Variasi yang diukur dengan spektrometri massa dapat disebutkan sebagai rasio absolut seperti oksigen 18 atau oksigen 16, tetapi lebih sering disebutkan dalam faktor delta dalam per mil atau bagian per 1000, di mana dirumuskan yaitu delta sama dengan R sampel per R standar min 1 kali 1000. Nah, di sini R adalah rasio dua isotop yang dipilih dalam sampel ataupun dalam standar. Kemudian penggunaan faktor jenis ini dapat meminimalkan kesalahan sistematis dalam pengukuran antara spektrometer dan laboratorium yang berbeda. Nah, berikut ini merupakan tabel pasangan isotop yang dapat diukur bersamaan dengan rentang isotopnya dan standar yang digunakan. Nah, di sini yaitu yang pertama ada elemen isotop bersama dengan standar digunakan, yaitu hidrogen menggunakan standar Main Ocean Water atau SMOW. Kemudian isotop yang diukur yaitu hidrogen 2 atau hidrogen 1 atau deuterium atau hidrogen. Kemudian ada nilai variasi isotopnya per 1000 dalam mineral dan batuan atau dalam perairan alami. Kemudian ada karbon dengan menggunakan standar PDB. Kemudian ada oksigen menggunakan standar SMOW juga. Kemudian ada sulfur menggunakan triolit dari Canyon Debel. Nah, di sini ada karbon, yaitu yang diukur isotopnya adalah karbon 13 atau karbon 12. Kemudian ada oksigen, yaitu oksigen 18 dengan oksigen 16. Ada sulfur dengan sulfur 34 atau sulfur 32. Nah, di sini nilai positif atau negatif dari variasi setiap isotop ini adalah menunjukkan penipisan atau pengayaan isotop yang lebih tinggi dari dalam sampel relatif terhadap standarnya. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa variasi isotop ini dapat disebabkan karena ada perbedaan massa antara isotop yang menyebabkan adanya perbedaan kecil dalam frekuensi getaran atom dalam molekul atau kristal. Nah, kemudian ada energi, kapasitas panas, dan entropi yang bervariasi ini dapat menyebabkan fraksinasi dalam distribusi isotop antara dua fase. Nah, seperti contohnya untuk distribusi oksigen 18 dan oksigen 16 misalnya, konstanta pemisahannya adalah alfa di antara dua fase dapat dihitung sebagai berikut, yaitu alfa sama dengan Ra per Rb, atau juga dapat dihitung sebagai oksigen 18 per oksigen 16 dalam fase A dibagi oksigen 18 atau oksigen 16 dalam fase B. Nah, dalam sistem keseimbangan ini dapat ditunjukkan bahwa alfa adalah konstanta keseimbangan dari reaksi pertukaran jika reaksi ini ditulis untuk pertukaran satu atom. Nah, konstantanya bergantung pada suhu. Oleh karenanya merupakan termometer alami yang berguna untuk sistem geokimia ini. Faktor fraksinasi alfa terkait dengan delta dihubungkan oleh persamaan, yaitu alfa sama dengan 1 plus delta A per 1000 dibagi dengan 1 plus delta B per 1000, di mana 1000 ln A sama dengan delta A min delta B, dan N dan alfa yaitu 1 plus delta A min delta B per 1000. Untuk sistem biologis sulit untuk mengukur secara tepat atau memprediksi fraksinasi yang dihasilkan oleh laju yang dikendalikan oleh reaksi difusi.
Tapi mereka ini dapat diukur dalam sistem yang khas sehingga dapat digeneralisasikan yang dibuat tentang fraksinasi isotop. Meliputi yang pertama, ikatan yang dibentuk oleh isotop ringan lebih mudah rusak dibandingkan dengan isotop berat. Kemudian molekul dengan isotop ringan akan mudah bereaksi dibandingkan dengan isotop berat. Kemudian selanjutnya yaitu isotop ringan menunjukkan pengayaan preferensial dalam reaksi kimia yang irreversibel atau tidak dapat berbalik lagi. Kemudian variasi isotop yang diukur ini adalah fungsi dari proses fraksinasi dan komposisi isotop asli dari bahan awal. Hasilnya dapat memberikan informasi tentang seperti suhu, kemudian pembentukan batuan dan mineral, seperti termasuk fosil. Yang selanjutnya dapat menunjukkan informasi proses kimia dan fisika yang mempengaruhi batuan selama atau setelah pembentukannya. Dan selanjutnya dapat memberikan informasi mengenai hubungan genetik antara jenis batuan dan meteoroid. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai isotop oksigen. Tentunya kita tahu bahwa oksigen adalah unsur yang melimpah di kerak bumi dan karenanya banyak sistem yang mengandung oksigen sehingga tersedia untuk dapat dipelajari. Nah, pengukuran spektrometri massa yang paling sering digunakan untuk mempelajari isotop oksigen ini adalah dalam bentuk karbon dioksida. Nah, kemudian penurunan isotop dari delta 18O dengan ini dapat diketahui dengan meningkatnya suhu di perairan alami. Dan bahan bersuhu lebih rendah menunjukkan variasi yang lebih besar pada delta 18O daripada dalam batuan beku yang bersuhu tinggi. Nah, di sini adalah gambar variasi isotop oksigen di dalam batuan, mineral, dan perairan. Diperlihatkan bahwa seperti mineral di mana ikatannya mengandung ikatan SiOS ini mendominasi menjadi diperkaya dalam isotop oksigen yaitu 18O. Kemudian ikatan jenis SiO Al dan jenis SiO magnesium ini menunjukkan fraksi yang lebih sedikit. Kemudian selanjutnya ada kuarsa menunjukkan pengayaan atau penipisan 18 oksigen tertinggi mineral pembentukan batuan umum. Kemudian diikuti oleh feldspar, muskovit, amfibol, dan piroksin. Kemudian oksida magnetit dan ilmenit ini menunjukkan fraksi yang paling sedikit. Hasil yang diperoleh di dalam banyak batuan beku menunjukkan bahwa mineralnya berada dalam kesetimbangan dengan reservoir atau ketersediaan terbesar dengan perbandingan oksigen 18 per oksigen 16 yaitu konstan. Kemudian yang selanjutnya yaitu isotop belerang. Seperti mineral yang mengandung sulfur atau belerang ini yaitu troilit meteorit dengan rasio 34S per 32S yang sangat konstan ini sebesar 22,21 dan kemudian dapat dianggap mewakili belerang-belerang purba. Kemudian kandungan 34S belerang dalam komponen kerak bumi bervariasi sekitar 50 per 1000. Nah, di dalam kedua sisi standar. Variasi yang tampak besar mengingat berat atom belerang yang relatif tinggi, kemudian disebabkan oleh sebagian besar untuk aksi bakteria pereduksi sulfat yang menghasilkan sulfida yang diperkaya dengan 32S, di mana sulfat yang tersisa ini menjadi diperkaya dalam 34S. Nah, mekanisme yang dapat menjelaskan peningkatan 34S ini dalam residu sulfat di dalam samudra setelah direduksi oleh bakteri. Nah, kemudian H2S yang dihasilkan ini dikeluarkan dari laut melalui pengendapan sebagai besi dan sulfida logam berat. Nah, seperti proses reaksi oksidasi dan reduksi H2S, SO2, dan S selama proses vulkanisme. Nah, kemudian
sebagian besar endapan sulfida tidak menunjukkan variasi isotop yang besar, yang menunjukkan bahwa belerang berasal dari reservoir primitif atau sistem yang homogen. Nilai eksotik dari endapan yang dipilih dapat menunjukkan bahwa belerang hidrotermal berasal dari sedimen yang terfraksinasi. Kemudian belerang tersebut mungkin ringan jika berasal dari sulfida sedimen atau berat jika berasal dari sulfat sedimen. Salah satu aplikasi yang lebih berhasil dari isotop belerang telah menunjukkan bahwa unsur belerang ini terbentuk di kubah garam Louisiana dan Texas. Nah, oleh reduksi bakteri sulfat dalam gipsum atau batuan penutup yaitu anhidrit, kubah garam ini ditutup oleh anhidrit yang tampaknya diendapkan di dalam kedalaman laut. Rasio 32S per 34S dalam anhidrit ini relatif konstan, yaitu sekitar 21,85. Nah, anhidrit ini direduksi oleh bakteri Desulfovibrio yang menggunakan akumulasi minyak bumi sebagai sumber energinya. Minyak bumi dioksidasi menjadi karbon dioksida, sedangkan sulfat direduksi menjadi hidrogen sulfat atau H2S. Nah, H2S kemudian direaksikan dengan sisa sulfat untuk menghasilkan belerang asli. Mekanisme ini didukung oleh pengukuran isotop H2S di batuan penutup kubah garam yang memiliki rasio 32S per 34S hingga mencapai 5% lebih tinggi. Melengkapi pengayaan pada batuan penutup sulfida yaitu 32S, sulfur asli dalam batuan penutup ini sedikit lebih berat dibandingkan hidrogen sulfida terkait dan lebih ringan dari sulfat terkait. Nah, untuk memverifikasi produksinya dengan reaksi SO4H2S, data belerang didukung oleh rasio 13C per 12C. Batuan kalsit yang lebih rendah dari karbonat sedimen tetapi mirip dengan minyak bumi, sehingga menunjukkan bahwa karbon dioksida kalsit berasal dari oksidasi minyak bumi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu isotop karbon. Nah, adanya variasi isotop karbon ini dapat ditunjukkan dari beberapa elemen. Yang pertama, variasi isotop karbon ini dapat berasal dari tindakan organisme dengan fraksinasi isotop yang disebabkan oleh adanya efek kinetik dan juga kemampuan karbon ini untuk berada dalam sejumlah senyawa besar dalam sistem alam. Kemudian yang kedua ini, meteorit menunjukkan variasi isotop dalam jumlah yang besar juga. Hal ini tampaknya disebabkan oleh adanya beberapa fase karbon dalam berbagai jenis meteorit. Kemudian yang ketiga yaitu fase karbonat dalam kondrit berkarbon memiliki nilai 13C mendekati positif 60/1000. Sedangkan fase hidrokarbon yang tersisa sekitar negatif 10/1000. Nah, nilai keseluruhan batuan delta 13C sebesar negatif 7,2/1000. Untuk kondrit karbonakurs Murchison C2 dapat mewakili nilai yang wajar untuk total terestrial karbon. Kemudian ketika fraksinasi kimia karbon terjadi dalam siklus geokimia, fraksinasi isotop juga terjadi. Nah, dalam gas vulkanik dan fumarol, karbon metana lebih ringan daripada karbon dioksida. Metana di fumarol, Yellowstone, dan Selandia Baru memiliki delta 13C rata-rata sekitar negatif 28/1000. Sedangkan karbon dioksida terkait memiliki rata-rata sekitar negatif 4/1000. Nah, perbandingan nilai-nilai ini dengan yang dihitung untuk reaksi karbon dioksida plus 4 hidrogen kemudian CH2 plus 2H2O menunjukkan bahwa gas-gas ini diseimbangkan sekitar 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, perhitungan ini sangat baik dibandingkan dengan pengukuran dari lubang bor
karena lambatnya keseimbangan dalam sistem di atas. Kemudian sistem tersebut menunjukkan bahwa komponen ada pada suhu ini untuk jangka waktu yang lama. Nah, sebagian besar vaksinasi isotop karbon anorganik disebabkan oleh efek ekuilibrasi, kesetimbangan karbon dioksida di atmosfer dengan bikarbonat di oceans dijelaskan oleh persamaan berikut, yaitu hidrogen 13 CO3- dalam fase aquos plus 13 CO2 dalam fase gas sama dengan hidrogen 13 CO3 negatif dalam fase aquos plus 13 karbon dioksida dalam fase gas. Nah, reaksi ini memiliki konstanta kesetimbangan sekitar 1,005 pada suhu 20 derajat Celcius, dan nilai ini terukur delta 13C, yaitu negatif 7 dalam karbon dioksida atmosfer dan negatif 2 dalam bikarbonat. Kemudian demikian juga untuk persamaan hidrogen 13 CO3 negatif dalam fase aquos plus Ca 12 CO3 sama dengan hidrogen 12 CO3 plus Ca 13 CO3 dengan konstanta kesetimbangan yaitu 1,004 pada suhu 20 derajat Celcius. Ini memprediksi bahwa jika isotop kesetimbangan tercapai, karbonat laut akan memiliki delta 13C sekitar 4% lebih panas daripada bikarbonat laut dari mana berasal. Nah, variasi ini dari nilai ini dalam sistem ini dapat menunjukkan bahwa reaksi metabolisme biokimia menyebabkan efek isotop kinetik yang dapat memperumit sistem. Nah, setiap variasi lokal di dalam perairan alami akan secara langsung mempengaruhi nilai delta 13C dalam karbonat yang diendapkannya. Selanjutnya yaitu isotop hidrogen. Karena perbedaan massa relatif antara dua isotop stabil, hidrogen 1H dan 2H, lebih besar daripada pasangan isotop lainnya, hidrogen menunjukkan fraksinasi isotop terbesar. Fraksinasi hingga 70% telah tercatat pada sampel geokimia. Sebagian besar sampel memiliki nilai D yang lebih ringan daripada air laut, yang pada dasarnya konstan dalam komposisi isotop hidrogen, karena tekanan H2O lebih besar daripada H2O. Mekanisme penguapan dengan demikian menghilangkan molekul yang lebih ringan secara isotop dari air laut. Fraksinasi ini paralel dengan fraksinasi oksigen yang serupa dan lebih kecil di perairan yang sama. Perairan meteorik yang menjadi air tanah menukar isotop oksigennya dengan mineral karbonat dan silikat yang bersentuhan dengannya. Namun, isotop hidrogen menunjukkan pertukaran minimal karena relatif sedikit hidrogen dalam batuan yang dapat dilewati air. Selanjutnya yaitu isotop lainnya. Penyelidikan isotop H, CO, dan S telah menunjukkan mereka menjadi elemen yang paling berguna untuk menjelaskan sistem geokimia. Unsur-unsur lain telah dipelajari dengan kurang berhasil. Isotop nitrogen dalam senyawa organik menunjukkan variasi 15N sekitar 10% di atas dan di bawah nitrogen atmosfer standar. Mekanisme untuk menghasilkan perubahan ini tidak dipahami dengan baik. Demikian pula, isotop silikon menunjukkan variasi dalam 30 Si sekitar 2% pada batuan beku dan batuan sedimen. Unsur-unsur lain tidak terlalu penting seperti selenium dan boron memiliki variasi isotop yang dapat diukur. Perubahan selenium dikaitkan dengan aktivitas biokimia. Selanjutnya yaitu geokronologi, sebuah aplikasi yang menarik dan banyak digunakan dari studi isotop spektrometri. Masa telah di penanggalan mutlak peristiwa geologi. Untuk menggunakan studi isotop untuk tujuan geokronologis, studi yang cermat terdapat produk turunan reogenetik dari nuklida aktif radio dan konsentrasi nuklida radioaktif induk harus dilakukan. Sistem seperti itu dikenal sebagai jam akumulasi. Selain itu juga dimungkinkan untuk secara langsung mempelajari peluruhan nuklida radioaktif berumur pendek, terutama 14C. Metode ini dikenal sebagai jam peluruhan. Selanjutnya yaitu peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif dapat terjadi dalam beberapa cara.
Dalam sistem yang biasa digunakan untuk geokronologi, isotop uranium dan thorium meluruh melalui serangkaian alfa dan beta, meluruh hingga berubah menjadi isotop timbal yang stabil. Rubidium-87 merupakan peluruhan menjadi strontium 87 dan karbon 14 merupakan dengan peluruhan natrium 14. Kalium-40 dapat meluruh menjadi salah satu dari dua rute alternatif, dengan peluruhan menjadi kalsium 40 atau penangkapan elektron K untuk membentuk argon 40. Produk argon 40 adalah yang digunakan untuk menentukan tanggal sampel geologi. Kegunaan peluru radioaktif untuk menunjukkan peristiwa lama didasarkan pada pernyataan bahwa laju peluruhan konstan terhadap waktu dan keadaan kimia, suhu, tekanan, dan faktor lingkungan lainnya. Metode uranium thorium timbal. Sistem uranium thorium timbal adalah salah satu jam akumulasi paling awal yang digunakan dalam geokronologi. Uranium dan thorium terkonsentrasi dalam mineral yang kaya uranium, seringkali dalam endapan pegmatit, dan kadang-kadang disertai dengan mineral sulfida yang mengandung timbal, sehingga koreksi untuk komposisi isotop dari timbal asli dapat ditentukan. Untuk mengoreksi konsentrasi asli dari penggunaan isotop timbal, dibuat dari Pb non-radiogenik. Jika Pb ada dalam mineral uranium, keberadaan timbal asli dikonfirmasi dan harus dikoreksi. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan pengukuran langsung dari bantalan timah yang berdekatan uranium-thorium yang terbentuk pada saat yang sama dengan mineral yang akan diberi penanggalan. Sistem kalium-argon. Peluruhan K menjadi Ar telah menjadi salah satu reaksi yang harus digunakan untuk penentuan geologis. Hal ini sangat berguna untuk penentuan usia batuan yang berusia ratusan ribu tahun. Penelitian telah menunjukkan bahwa retensi argon terbaik dari mineral pembentuk batuan, oleh karena itu mereka paling sering digunakan untuk penentuan argon. Untuk menghindari beberapa masalah yang berkaitan dengan kegiatan Ar, suatu teknik yang dikenal sebagai metode 40AR, 39AR telah dikembangkan. Ini terdiri dari mengubah sebagian kecil dari 39K dalam batuan menjadi 39AR dengan aktivitas neutron, dan kemudian memanaskan sampel secara bertahap untuk melepaskan kedua 40AR 39AR. Selanjutnya yaitu metode rubidium strontium. Peluruhan waktu panjang 37 Rb menjadi 87 Si sangat berguna untuk peristiwa geologi yang relatif lama. Meskipun Rb bukanlah elemen yang sangat melimpah, ia terkombinasi menjadi mineral kaya K. Metode ini telah digunakan pada mineral dan batuan dengan kandungan K yang tinggi. Koreksi harus dilakukan untuk setiap 87 Si primer yang tergabung dalam batuan atau mineral yang pada saat pemadatan. Hal ini dapat digunakan dengan menganalisis mineral bebas rubidium terdekat untuk komposisi isotop strontiumnya. Penentuan koreksi ini memberikan ketidakpastian analitik, utama dengan metode natural Rb menggunakan 27,8%, atom radium 87 Rb, dan 72,2% atom 85 Rb.